bicara time management, ada satu hal yang penting. Waktu kita terbatas. Bahkan cuma waktu kita terbatas, tapi badan kita terbatas. Iya, karena ada umurnya. Betul, ya udah apalagi udah tua ya. Pas gue dulu kuliah, sih gue ngerasanya ya udah lah ya gue kayak gitu udah tetap kuat ya, tetap kuat. Besok masih bisa sekolah gitu ya, masih betul, kuat. still standing. Baru kerasanya pas sudah tugas akhir tuh ya. Kok badan kok kayak sakit-sakit terus ya, kayak gitu. Remaja jompo. Remaja jompo, Remaja benar. jompo. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah kenapa sih kita diminta untuk menghitung hari-hari kita? Karena hari kita tuh terbatas. Jadi time management penting kenapa? Karena waktu kita tuh terbatas. Dan kita nge-manage waktu itu tuh adalah responsibility kita ke Tuhan sebenarnya. Tanggung jawab kita ke Tuhan bahwa kita tuh bisa ngatur waktu. Hello Youters, and welcome back to You Chit Chat. Woo! Nah, sekarang perkenalkan dulu nih. Nama aku Jason dan aku yang akan menemani kalian selama episode keempat ini. Nah, di episode keempat ini kita akan membahas sesuatu yang cukup penting. Penting kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang menjadi problematika anak muda nih, kalau kata orang-orang seumuran nih. Nah, hari ini aku gak sendirian dong yang pastinya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa kece badai. Seorang guru dari suatu sekolah gitu ya, yang punya kredibilitas unggul gitu ya. Oke, kita sambut ini dia Ko Julius. Oke, halo semua, halo. Oke, Ko. Hari ini kita bakal bahas time management, teman-teman. Nah, Ko, kan dari latar belakang, Koko itu guru SMP. Artinya udah berapa tahun tuh kok jadi guru SMP? Sekitar hampir 10 tahun lah. 9 tahun, sekitar 9 tahun. 9 tahun, artinya udah lumayan lama banget ya. Yeah. Udah sepuh, suhu, ampun suhu. Udah tua. Nah, Yeah. itu sih bukan aku yang ngomong ya. Oke, nah dari pengalaman 9-10 tahun mengajar, pasti Koko udah tahu lah ya lika-liku anak-anak gitu ya. Karena Koko lagi ngajar Gen Z dan bentar lagi Gen Alpha malah ya. Yeah. Nah, kalau menurut Koko nih ya, dari pengamatan Koko, apa aja hal yang paling sering bikin waktu anak-anak itu hilang tanpa mereka sadari? Sebenarnya sih fenomena waktu hilang itu sebenarnya paling banyak terjadinya tuh setelah pandemi ya. Yang boleh ngomong gue dulu lah ya. Boleh, silakan. Ya. Boleh banget. Yang gue rasain tuh abis pandemi sebenarnya. Jadi ketika abis pandemi, apa sih yang paling banyak bikin waktu hilang? Ini sebenarnya bukan ngomongin masalah generasi. Karena seringkali kan orang-orang mungkin seumur gue atau di atas gue pasti ngomonginnya Gen Z bla 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 lah ya. Iya. Gen Z itu lemah. Ya, dan lain kan. Ya, betul. Atau Gen Alpha. Sebenarnya ini bukan masalah generasi kalau menurut gue. Karena fenomena ini terjadi juga di generasi gue dan atas gue sebenarnya. Generasi yang pegang HP sebenarnya. Pegang HP. Nah, waktu hilang itu rata-rata seringkali sekarang karena apa? Scrolling. Tiap malam. Bener nggak? Bener. Oh nggak tiap malam juga kan? Bahkan saat kita istirahat, kita makan, kita pun sambil scrolling gitu. Oh iya. Bener? Ya kan? Nah, scrolling ini sebenarnya karena kita kadang-kadang kita mati gaya gitu ya, kalau misalnya kita nggak tahu ngapain, langsung pegang HP kan? Iya benar. Scrolling kan? Gue tuh nemuin kemarin sebenarnya, pas kan udah beres tuh materi pelajaran udah beres, anak-anak tuh tinggal nunggu wisuda ya. Nah, ketika dikasih kegiatan, kan gue emang sengaja ya, jadi HP semua disimpan di depan. Pas udah gue kasih kegiatan, ada satu kegiatan, beres tuh singkat kegiatannya. Pas udah beres, kan nggak tahu ya mau ngapain kan. Langsung tuh ada anak nanya ke depan, "Sir, boleh nggak pinjam HP?" Kenapa buat HP? Kan itu teman-teman yang lain aja kan bisa ya, ada yang ngobrol, ada yang apa, cari kegiatan lain. Tapi ternyata ada anak-anak yang harus pegang HP. Gak bisa. Kalau ada kosong, ada sendiri tuh gak bisa gitu. Nah, itu salah satunya sebenarnya yang bisa bikin waktu tuh hilang.
gitu. Belum ada fenomena doom scrolling misalnya, kayak doom scrolling saat kita lagi scrolling kita ngelihat berita-berita negatif, langsung tuh ya terusan tuh scrollingnya ya tanpa henti sampai tiba-tiba kok udah jam 10 ya. Padahal tadi scrolling dari jam 6. Kadang-kadang kayak gitu. Ada juga yang zombie scrolling. Jadi ada satu tahap zombie scrolling. Pernah dengar? Belum. Kalau zombie scrolling kayaknya baru deh. Kalau doom scrolling teman-teman aku juga begitu. Iya, betul ya. Zombie scrolling itu kayak gimana? Jadi kita scrolling tuh ya for the sake of scrolling aja. Ada kegiatan tangannya. Karena kita begitu terbiasa pegang HP dan scrolling, bahkan kita ngelihat video tuh cuma sekedar gini-gini. Sebenarnya nggak tahu juga isi videonya apa. Tapi kita scrolling aja. Lama-lama kayak zombie mode kan, jadi zombie. Iya. Jadi kayak refleks aja gitu kan. Refleks aja. Refleks kayak lagi duduk, udah gak tahu mau ngapa-ngapain, buka, betul. Kayak tangan teh gerak sendiri gitu ke aplikasi TikTok. Iya gitu betul kan. Ke Instagram teh kayak langsung set deh. Loh kenapa buka? Iya, betul. Bener ya? Karena kita gak terbiasa untuk ada dalam kondisi yang namanya keheningan, diam dan lain gitu. Karena balik lagi, fenomena ini sebenarnya paling banyak terlihat saat munculnya TikTok sebenarnya. Karena kalau kita lihat konten TikTok sama konten lain itu tuh ada perbedaan, benar? Dari apa? Dari waktu kayaknya. Waktu. Sekarang kita coba bandingin ya. Suka nonton film? Suka nonton film? Suka ya. TikTok suka? Suka. Suka juga ya. Nah ini ada dua perbedaan saat kita nonton film dan nonton TikTok sebenarnya. TikTok berapa lama sih? Bisa cuma 15 detik. 15 detik kan rata-rata ya. Detik. Sekarang mungkin udah mulai banyak ya. Yeah. Tapi biasanya 15 detik dan lain. Dalam 15 detik kita bisa dapat kesenangan langsung. Bener ya? Kita bisa langsung terhibur kan dari video cuma 6 detik, 15 detik. Kerasanya instan. Instan, betul. Sedangkan kalau kita nonton film 2 jam. Apakah kesenangannya bisa instan? Enggak kan? Saat kita nonton film 2 jam, itu tuh harus dimulai dari pertama ada build story-nya. Belum ada pengenalan karakter. Yang kadang-kadang bahkan apalagi sekarang karena kita udah keseringan nonton TikTok, kita bisa bosan nonton film pas masalah pengenalan karakter. Karena mungkin kita baru dapat kesenangannya tuh pas menjelang ending. Ada delay ya. Kalau tadi kan instan, ada satu lagi delay. Nah ini yang disebut sebagai instant gratification. Jadi yang namanya sosial media, scrolling tadi TikTok, itu tuh kita alat pemuas instan. Ya kan? Jadi puasnya instan. Kita gak usah nunggu. Bener-bener. Dan endingnya itulah yang bikin waktu kita banyak hilang. Karena kita keseringan pakai itu. Dan ini sebenarnya nanti akan nyambung ke fenomena-fenomena lainnya. Gitu yang mungkin nanti akan kita bahas di sini. Gitu. Bener. Jadi itu sih scrolling sih. Scrolling ya. Sebenarnya gue nggak anti scrolling juga ya. Karena gue pun melakukan scrolling itu. Tapi ya tahu sendiri lah ya kondisinya. Ya. Karena sekarang apa-apa berita kalau nge-scroll dikit betul. Sesuatu yang menghibur lewat. Betul. Yang menyayat hati lewat. Iya, Firman Tuhan pun lewat gitu kan karena dari gereja ini bikin konten. Betul. Jangan lupa ditonton konten-konten kita juga ya guys di Reels banyak. Betul. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat gitu ya, kalau sekarang tuh scrolling gitu kan ya, yang bikin waktu kita itu hilang. Nah, tapi permasalahan time management ini tuh sama gak sih dengan waktu Koko SMP atau SMA? Kayak kalau sekarang kesannya tuh anak-anak muda tuh kayak gak teratur gitu loh. Maksudnya kayak ya udah bisa lihat nanti aja, kan gampang tinggal cari TikTok atau apa gitu. Atau enggak kayak bisa kayak nyampe rumah, duduk langsung ngelihat HP, aduh capek gitu kan. Kayak rasanya hidup nih terlalu keteteran gitu. Kayak enggak ada keteraturannya tuh kurang. Nah, kayak waktu zaman Koko SMP atau SMA tuh ada ngalamin hal serupa enggak sih? Tadi sempat ngomong ya, kayak yang sekarang kok kayak gitu ya. Iya. Anak-anak muda, berarti tandanya kamu udah mulai tua tuh. Wah. Udah mulai ngelihat anak muda kayak gitu tuh ya. Beda sama kita ya. Karena seringkali emang itu ya, kita sebagai generasi yang sebelumnya ngerasa generasi kita lebih baik dibanding generasi setelahnya gitu. Cuman kalau dibilang SMP SMA sama gak sih sebenarnya? Ya gue juga jujur ya. Gue pasti pernah juga keteteran. Tapi keteterannya tetap beres. Semua deadline gue tuh selalu beres gitu. Yang ngebedain apa sebenarnya?
Gue zaman dulu SMP SMA itu tuh gue tuh impulsif tipenya. Impulsif tau lah ya. Semua spontan uhuy. Spontan uhuy betul. Bahkan gue bisa ya waktu zaman dulu, gue pas di gereja lagi kebaktian, gue buka HP, gue cari-cari HP. Ya itu kan salah, itu zaman dulu ya, masih muda ya. Gue buka HP, terus pulang gereja gue langsung beli HP. Wow, oke itu impulsif itu ya, itu impulsifnya sangat itu ya. banget Itu sangat-sangat tidak boleh dianjurkan. Iya. Tapi kebiasaan impulsif ini ada dari gue SMP SMA sebenarnya. Jadi gue tuh tipe belajarnya tuh gue impulsif. Gue kalau lagi pengen ngapain, itu yang akan gue lakukan. Misalnya, gue lagi pengen namatin komik ini. Gue akan pinjem ke rental komik, dan gue beresin volume 1 sampai akhir. Itu dalam 1 hari. Gue gak akan ngapa-ngapain. Nah itu gue impulsifnya kayak gitu. Belajarnya pun impulsif. Makanya gue sering banget belajar sistem SHS zaman dulu. Gue belajar tuh kebut semalam. Ya udah. Tapi gue sadar konsekuensi gue kan. Kalau gue nilainya mau bagus harus belajar. Makanya gue belajarnya sehari sebelum. Gitu. Kayak misalnya gue pengen baca Harry Potter. Satu buku Harry Potter. Yang 7 tuh 999 halaman. Iya. Gue baca dari Jumat gue pulang sekolah sampai besok Sabtu. Seharian gak ngapa-ngapain. Beres. Wah. Tapi impuls itu bukan buat dipuji ya. Tapi itu impulsif gitu. Dan kebiasaan ini tuh kebawa sampai gue kuliah. Jadi selama hidup gue tuh punya prinsip, gue tuh belajar harus deadline. Karena saat gue deadline, belajarnya, deadliner orang bilang ya. Semua otak gue tuh terbuka pas lagi deadline. Sisi paling kreatif, sisi paling paling inilah ya, bisa belajar semua terbuka pas deadline. Dan itu yang gue percayai. Makanya kalau dibilang bisa ngatur waktu, nggak ngatur waktu karena impulsif kan. Gue kalau misalnya dibilang nih besok ujian, nggak besok sih, misalnya minggu depan ujian, gue sebenarnya udah ngerencanain, gue belajar 2 hari sebelum. Karena kepercayaan gue tadi kan ya, gue emang tipe otaknya SKS. Ada cuman? Ya itulah SKS lah ya, pokoknya SKS. Di sebelumnya, hari-hari sebelumnya ngapain dong? Karena kosong kan gue gak belajar ya. Ya jadi gue main, baca apa. Mungkin kelihatannya kayak gak manage time. Tapi kan sebenarnya gue manage time juga. Tapi impulsif. Nah, itu tuh sebenarnya gue ada di satu titik, gue sadar itu tuh salah. Karena gue gak sehat hidupnya. Karena bayangin aja 2 hari belajar mati-matian. 1 mata kuliah aja waktu itu pas kuliah bisa sampai 1.300 slide yang harus gue pelajari dalam 2 hari. Ya, bisa. Gue nggak tidur. Pernah nggak tidur? Pernah. Ngawang kan ya? Lama-lama makin ngawang ya. Iya, kayak lagi nge-fly kan? Bener. Nah, kalau lagi nge-fly ujian bisa nggak? Enggak dong. Makanya gue doping. Ini bukan buat ngajarin minum doping ya. Dopingnya bukan doping buat atlet, bukan. Gue doping biasanya no brand. Gue pakai minuman berenergi ya. Nanti tolong editor. Gue pakai minuman berenergi. Gue minum minuman berenergi atau enggak, kedua gue biasanya minum kopi tapi diseduhnya pakai air teh. Kafeinnya berlipat lah ya. Berlimpah itu. Lumayan. 2 jam setengah gue bisa tahan ujian tanpa nge-fly ya, tanpa ngawang karena nggak tidur. Tapi karena ujian gue biasanya 2,5 jam sampai 3 jam, udah 2,5 jam atau 2 jam, udah habis efeknya. Dan saat efeknya habis, nge-fly lagi. Udah gak bisa mikir. Jadi ada beberapa ujian, gue tuh baru beres misalnya, kan ujian gue biasanya cuma 5 nomor lah ya, 5 nomor tapi 1 nomornya bisa 2 halaman lebih lah. Belum beres sampai nomor ke-5, tapi karena efek itu udah habis, jadinya dadah nomor terakhir ya. Itu terjadi karena itu tadi, gue ngerasa SHS itu jalan hidup gue gitu, cara belajar gue. Pada akhirnya di akhir-akhir gue kuliah, gue pengen cobain, bener gak sih SKS tuh sistem gue ya. Sistem belajar gue cobain lah belajar dari sekitar seminggu 2 minggu sebelumnya. Gue rencanakan dengan baik belajar. Endingnya apa tahu? Hasilnya sama bagus. Hasilnya dengan tidak itu tadi ya, dengan tidak mengorbankan kesehatan. Dari situ mulai mikir ternyata konsep gue tuh selama ini salah, bahwa sebenarnya waktu gue itu tuh
bisa gue manage dengan baik sebenarnya. Gak harus kayak gitu. Mm-mm. Ternyata bisa aja tuh belajar lama tapi endingnya tetap nilainya bagus gitu, nggak SKS. Iya. Jadi sebenarnya saat kita bicara time management, penting untuk kita bisa nge-manage time kita yang kita punya. Alkitab aja ngajarin di Mazmur 90 ayat 12 ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Karena ada satu hal yang harus kita sadari dari time management. Time management tuh bukan ngomongin waktu aja ya. Atau gimana cara kita nge-manage waktu. Saat kita bicara time management, ada satu hal yang penting. Waktu kita terbatas. Bahkan cuma waktu kita terbatas, tapi badan kita terbatas. Iya, karena ada umurnya. Betul, ya udah apalagi udah tua ya. Pas gue dulu kuliah, sih gue ngerasanya ya udahlah ya gue kayak gitu udah tetap kuat ya, tetap kuat. Besok masih bisa sekolah gitu ya, masih betul. kuat, Standing. Baru kerasanya pas sudah tugas akhir tuh ya. Kok badan kok kayak sakit-sakit terus ya. Kayak gitu. Remaja jompo. Benar. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah kenapa sih kita diminta untuk menghitung hari-hari kita? Karena hari kita tuh terbatas. Jadi time management penting kenapa? Karena waktu kita tuh terbatas. Dan kita nge-manage waktu itu tuh adalah responsibility kita ke Tuhan sebenarnya. Tanggung jawab kita ke Tuhan bahwa kita tuh bisa ngatur waktu. Mungkin itu ya. Yang pengalaman gue waktu dulu SMP SMA lah ya, yang mungkin jangan ditiru sekali lagi ya, apalagi bagian-bagian doping tadi ya, jangan ya. Jadi mau SKS ataupun kita atur, hasilnya sebenarnya bisa jadi sama atau bahkan mungkin lebih bagus diatur. Iya benar. Tapi kita lihat dari sisi kesehatan gitu. Betul. Ya tetap itu concern paling bagusnya. Betul ya. Kesehatannya jangan inilah ya, jangan menyiksa diri sendiri dengan begadang ya. Jangan nyepelein kesehatan. Betul. Gitu kan ya. Flu dikit juga kayaknya. Iya, berpengaruh betul. Lumayan gitu kan ya. Padahal gue tuh selalu diingetin sama guru SMA gue tuh ya. Oh iya? Mau ujian, butuh yang cukup tuh ada 3. Belajar cukup, main cukup, atau leisure cukup, istirahat cukup. Semuanya harus cukup. Semua harus cukup, gak boleh berlebihan. Betul, ya itu. Belajar pun gak boleh berlebihan sebenarnya. Belajar secukupnya sesuai dengan topik tentunya ya. Betul. Oke, kalau gitu. Kalau dari tadi kayaknya kita udah ngebahas hal-hal yang waktu zaman Koko gitu kan ya. Nah, kalau kita kembali lagi gitu ya. Karena Koko udah cerita zaman lu dulu kayak gini gitu kan ya. Nah, sekarang pasti ada perbandingan dong, atau sesuatu yang suatu hal yang bisa lu lihat, oh ini nih kayaknya ada suatu perbedaan yang baik itu kecil mau besar gitu ya. Oh kalau zaman gua tuh gini, tapi kok zaman mereka tuh kayak gitu ya. Nah kayak mungkin yang mau aku tanyain tuh kayak menurut lu gitu ya, apa perbedaan terbesar mungkin ya waktu lu ngelihat cara anak-anak sekarang itu ngehabisin waktu mereka gitu. Kan kalau lu mah kan dulu secara impulsifnya itu namatin Harry Potter, namatin manga gitu kan ya. Mungkin game juga. Iya, game juga begitu ya. Nah, tapi kan secara gak langsung itu kan kayak masih something non digital. Ya kan? Nah, kalau kata lu sekarang gimana, Pak? Perbedaannya apa sebenarnya? Tentunya gue gak akan jadi orang tua yang annoying ya. Mohon maaf ini gak apa-apa kan. Kan seringkali ada orang tua yang ngecap anak-anak itu tadi ya strawberry generation lah, ini gak bisa ngatur waktu lah atau apa. Kalau menurut gue sebenarnya dari zaman dulu sama sekarang mirip-mirip aja tantangannya. Yang beda apa? Mediumnya. Oh. Kalau kayak tadi misalnya ya. Zaman dulu HP belum canggih benar. HP itu paling cuman buat chat atau mungkin game pun game yang kecil-kecilan. Iya, Tetris. Iya, game yang itulah ya, yang bahkan addicted aja enggak gitu ya. Cuman sekedar mengisi waktu. Kan beda sama dengan game-game zaman sekarang misalnya. Nah, yang paling ngebedain menurut gue adalah mediumnya sebenarnya. Medium sekarang kayak tadi ya, kita udah kenal istilah instant gratification tadi. Pemuas instan. Maka di zaman sekarang itu tuh kita dituntut buat sebenarnya lari terus. Buat cepet terus. Makanya saat kita habis beres pulang kerja, pulang sekolah, endingnya apa? Scrolling. Scrolling itu kan sebenarnya bukan istirahat ya. Scrolling itu tetap otak kita tuh kerja lagi. Oh iya. Seringkali kita tuh salah konsep bahwa scrolling itu adalah leisure time kita. Enggak. Scrolling tuh otak kita tetap bekerja gitu di situ.
Jadi nggak istirahat juga. Beda sama mungkin di zaman gua dulu. Hiburannya apa sih paling? Nonton film, Baca manga. baca manga. Itu kan nggak instan tadi ya, Iya. nggak instan. Jadi kalau misalnya dilihat, sekarang ini dunia tuh berjalan jauh lebih cepat dibanding zaman gua dulu. Karena jauh lebih cepat, kita pengennya instan semuanya. Iya. Pemuasnya pun instan. Makanya kita sekarang lebih nggak kenal konsep istirahat sebenarnya. Istirahat tuh kayak cuman sekedar jadi nomor berapa gitu ya. Apalagi nanti pas sudah mulai kuliah ya, mulai kerja ya, deadline menumpuk ya. Oh no. Tapi gue masih pengen main nih, ya udah gue ganti waktu tidur gue dengan main. Oh, kayak gitu. Atau gue ganti waktu tidur gue dengan scrolling misalnya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang ngebedainnya. Jadi sebenarnya bukan lebih ke karakteristik orang, tapi ke mediumnya sebenarnya. Itu sih. Itu yang ngebedainnya. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau tadi kan kerasa banget gitu dari medium gitu ya. Nah, artinya mereka tuh buat bagi-bagi waktu itu tuh perlu cara tertentu gak sih kok? Jadi kayak kan kalau kayak lu kan ada momen lu sadar kayak tadi kan, kayak oh gue harus memanage waktu gue gitu, gue harus belajar selama 2 minggu sebelum minimal gitu. Nah tapi kan kalau kita lihat gitu ya dari kesibukan anak-anak sekarang gitu ya, kerasa banget gak sih kok kayak kalau sekarang tuh kamu bisa nggak bantuin ser gini, aduh ada les, aduh ntar ini mau rapat OSIS nih, abis ini mau ada organisasi, atau enggak kayak kalau hari Sabtu gitu kan ya, aduh sorry gue izin, loh kenapa, ada pelayanan di gereja. Terus kayak bahkan ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu, karena kayak mungkin kalau anak muda tuh ngerasa kayak gue masih muda, gue masih punya waktu, gue masih bisa menumpuk segalanya dalam satu hari gitu. Iya betul. Nah kalau kayak kata lu gitu ya, ada gak sih kayak tips-tips tertentu atau gimana caranya memanage waktu itu tuh biar kita tuh gak keteteran secara kesehatan justru malah. Betul. Karena kan concern kita juga di situ. Nah balik lagi ya ke prinsip yang tadi. Saat kita nge-manage waktu, kita harus sadar dulu pertama, waktu kita tuh punya siapa? Punya Tuhan. Ya. Jadi kita harus emang responsibility terhadap waktu kita tadi. Ya. Nah kalau misalnya kegiatannya banyak, gimana dong? Sebenarnya tergantung orang. Ada beberapa orang kegiatannya banyak, kenapa? Kita harus breakdown dulu tuh kegiatan banyaknya tuh kenapa. Bisa jadi kegiatan kita banyak karena kita ngeiyahin terus. Mungkin pernah pengalaman atau mungkin ada cerita dari rekan-rekan sekitar yang yes man. Iya benar. Disuruh sih. Ini, disuruh gantiin ini, yes terus. Aduh gak enak. Gak enak. Aduh gak enak. Terima. Aduh. Balik lagi kan? Iya. Kita harus ngerti dulu, kita harus breakdown dulu kegiatan kita tuh sibuk kenapa sih sebenarnya? Apakah itu tuh benar-benar kewajiban kita atau karena kita tadi nolak gak enak? Atau kita define juga tuh, kita nerima tugas itu atau kita nerima satu kerjaan itu, apakah benar buat kita tuh ngebantu gereja kita misalnya, atau itu tuh buat validasi kita. Itu juga hati-hati. Karena seringkali balik lagi ke era sosial media tuh kayak etalase. Oh iya. Ya kan? Yang ngebedain, ini juga salah satu yang ngebedain yang zaman dulu sama sekarang, etalase setiap orang kelihatan. Namanya etalase, mungkin gak sih kita taruh barang yang jelek di etalase kita? Enggak dong. Etalase kita selalu sesuatu yang harus bagus dan menarik orang. Iya. Perfect. Nah, karena kita habis waktu scrolling sosial media, kita ngelihat etalase orang yang begitu bagus, seringkali kita nerima banyak tugas dan kerjaan supaya apa? Supaya kita jadi versi terbaik kita kan menurut orang lain. Bukan menurut Tuhan, menurut orang lain. Jadi kita burn out kenapa? Ya karena kita pengen divalidasi sama orang lain. Gitu. Nah itu salah satunya juga. Makanya kenapa penting untuk kita tuh sadar bahwa kegiatan yang kita lakukan tuh memuliakan Tuhan gak sih? Itu dulu pertama. Yeah. Nah buat tips praktisnya, sebenarnya ada banyak metode. Kan anak-anak muda sekarang udah jago lah ya. Udah pintar cari sendiri ya. Yeah. Tinggal cari metode-metodenya. Cuman ini ada salah satu metode dari zaman dulu. Ini sebenarnya metode yang udah lama banget. Ada juga metode-metode lainnya. Cuman yang jelas kita harus tahu dulu skala prioritas kita. Ada satu toko dia ngegambarinnya, tahu toples? Ya. Kita coba masukin ada batu besar, ada pebble, kerikil, sama ada pasir. Okay. Yang kita masukin duluan yang mana?
kalau mau penuh. Kalau Bebas ya. penuh. Ya kan? Iya. Bebas kan? Iya. Terserah. Tapi kalau mau efektif, kita masukin dulu yang gede-gede dulu, baru masukin pebble yang kecil, baru kita masukin pasir buat menuhin kekosongan. Nah, kita tentuin skala prioritas kita, mana yang big rocks, mana yang tadi batu besar. Iya. Misalnya kerjaan kita atau ulangan atau PR. Lalu kita masukin pebble dulu, kerikil kecil. Yang nggak sepenting itu mungkinnya nggak sepenting sama yang besar tadi, baru terakhir yang pasir. Biasanya orang sih bilang pasir tuh ya kayak nonton film, game. Tapi kenyataan kan anak sekarang ini curhatan hati guru ya. Curhatan hati guru. Boleh. Bahkan besok ulangan pun nggak belajar. Abisnya mau main. Berarti kan ngisi dengan pasir ya. Iya. Walaupun mungkin ini jadi perdebatan juga ya, mana yang pebble, mana yang big rocks, mana yang pasir. Sebenarnya. Cuman kita harus tahu skala prioritas itu. Atau juga kita bisa lihat juga dengan kita baginya, bukan tadi kan kayak gede kecil banget. Iya. Tapi bisa kita bagi per waktu sebenarnya. Dan ini yang gue sekarang sering lakuin. Jadi gue tuh kan di sekolah udah ngajar, ada kerjaan sekolah yang menumpuk tentunya. Terus biasanya juga bikin khotbah buat di gereja. Dan selalu jadwal khotbah tuh selalu ya, gak selalu sih. Kadang-kadang jadwal khotbah di Minggu, khotbah di KIS hari Jumat itu bareng di satu minggu yang sama. Banyak kan? Iya. Nah yang gue sekarang lakukan adalah gue baginya per waktu. Jadi benar-benar diwaktuin. Jadi misalnya gue 2 jam ngerjain kerjaan, terus tentunya ada istirahat ya, harus ada istirahat. Istirahatnya nggak scrolling sebenarnya ya, bisa yang lain-lain lah ya. Terus ada juga misalnya sejam berikutnya gue nyiapin khotbah, dan itu gue lakukan dalam seminggu atau sekitar 2 minggu. Nah itu juga bisa sebenarnya. Tentunya ada banyak metodenya, tinggal kalian pilih yang paling pas buat kalian. Metode belajar pun kayak gitu kan, harus ada yang paling pas kan. Cuman satu hal yang harus diingat adalah istirahat. Penting. Rest itu adalah worship kita ke Tuhan. Makanya Tuhan ngasih sabat gitu. Istirahat itu penting. Ya buat anak-anak istirahat penting ya semua. Ini yang gue selalu ingetin juga tuh ke anak-anak ya. Jangan menggantikan waktu tidur kita dengan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak mementingkan kesehatan itu sendiri, teman-teman ya. Jadi tetap yang harus di set pertama itu priority ya, teman-teman. Jadi prioritas kita tuh segimana nih? Mana yang menurut kita tuh benar-benar bahaya kalau nggak kita kerjain atau nggak kita kasih deadline gitu ya. Nah paling gitu ya, setelah tadi kita udah ngobrol-ngobrol gitu ya kok ya, kalau dari sekian banyak kesibukan anak-anak gitu kan ya, sibuk sana sibuk sini gitu kan ya, waktu buat Tuhan tuh kadang kayak suka miss gak sih? Kayak aduh hari Sabtu gue udah janji sama temen gitu, ayo komsel, aduh gak bisa, gue udah janji sama temen, lu telat sih ngajakin komselnya soalnya. Pengalaman pribadi. Oh bukan, masih cerita temen mungkin ya. Iya, masih cerita temen mungkin ya. Lu telat ngajakinnya, kenapa gak dari kemarin-kemarin, kan komsel tuh udah rutinitas gitu kan, atau enggak bahkan ke gereja gitu yang setiap hari Minggu. Kalau kata Koko gitu ya, gimana caranya supaya hubungan dengan Tuhan tuh tetap terjaga gitu, tetap kita masukin ke time management itu juga. Oke. Ini poin paling penting sebenarnya ya di podcast ini ya, jadi tolong didengarkan ya. Iya. Jadi listen kids. Listen kids. Kayak berasa tua banget. Tapi emang udah mulai tua sih ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Nah, saat kita bisa ngomong, kadang-kadang waktu Tuhan tuh terlupakan, sebenarnya ada salah satu miskonsepsi yang ada kita punya gitu. Karena kita berarti waktu buat Tuhan tuh biasanya apa sih? Doa, saat teduh misalnya, ya. Kan itu tuh yang suka dilupain ya. Berarti itu kan kita masukin jadi kayak pasir, batu dan lain-lain tadi kan. Oh iya. Nah seringkali kita ngelihat ada waktu buat Tuhan, ada waktu bukan buat Tuhan. Dualisme. Hal yang spiritual dan hal yang duniawi. Itu miskonsepsi yang sering kita pakai gitu. Padahal yang namanya waktu buat Tuhan itu tuh bukan batu yang harus kita masukin gitu. Masukinnya di mana sih? Pas awal atau yang terakhir? Enggak. Karena waktu buat Tuhan tuh ya semua waktu kita tuh punya Tuhan. Itu gitu. Jadi bukan cuma sekedar kegiatan buat dimasukin ke jadwal kita. Enggak. Paling penting dalam hidup tuh apa sih?
paling penting dalam hidup. Ya yang udah pasti menjadi apa ya? Memberikan waktu kita untuk Tuhan. Mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Iya. Jadi itu tuh poin pentingnya. Hmm, Berarti malah kita harus memulai setiap waktu kita dengan pengenalan akan Tuhan. Tuhan. Jadi hal itu tuh gak boleh dilupain malah ya. Kadang-kadang kan sering kita masukin aja jadwal gitu ya. Padahal enggak, pengenalan akan Tuhan tuh paling penting. Oh. Dan karena dualisme ini seringkali kita ngelihat sesuatu tuh sebagai rohani dan duniawi. Gue pernah dengar ada satu yang ngomong kayak gini. Lu ngapain sih ngabisin waktu buat baca Alkitab, baca buku-buku teologi? Emangnya lu mau jadi pendeta? Lu kan mau Iya. jadi bisnismen ya? Bacanya buku apa? Buku bisnis. Buku bisnis. Lu mau jadi ilmuwan, baca buku apa? Ya buku-buku sains. Setuju nggak? Setuju. Iya, karena nyambung. Nah, inilah konsep dualisme. Iya, oke. Jadi hati-hati. Kenapa? Karena yang namanya pengenalan akan Tuhan itu penting. Dan kita bisa mengenal Tuhan tuh di semua gitu. Jadi ini konsep yang harus kita punya. Ya. Jadi seringkali kita berpikir ya, kayak tadi, buat apa sih gue belajar? Ya kan gue emang pengen jadi ilmuwan, ya gue harus belajar sains gitu. Iya. Padahal kita bisa mengenal Tuhan dalam sains. Kita bisa mengenal Tuhan dalam matematika misalnya. Di matematika belajar apa? Pola bilangan misalnya. Fungsi, aljabar. Saat kita udah fokus ke pengenalan akan Tuhan dulu, maka saat kita belajar matematika, kita akan ngerti bagaimana Tuhan menciptakan dunia dengan segala keteraturannya. Saat kita belajar peluang, kita ngelihat bagaimana ada yang gak pasti juga. Makanya harus bergantung sama Tuhan. Nah itulah fokus utama pengenalan kita akan Tuhan. Iya. Gitu. Jadi kita pengen supaya gak dualisme lagi. Sekarang kalau pertanyaannya, rest, main game. Kan banyak orang Kristen merasa berdosa main game, betul? Ya, biasanya ada dua tuh. Karena konsep dualisme ada dua bercabang. Pertama, karena ngerasa main game tuh kan gak rohani, akhirnya bebas ngapain aja kan. Toksik lah, ngomong kasar lah di game, semua. Karena ngerasa itu bukan dunia rohani kan, dunia duniawi itu. Atau di ekstrim kanan, karena ngerasa main game tuh berdosa, udah dilepas gamenya, gak boleh. Nah sekarang ketika kita ngomongin game tuh kan hasil produk kreatif gitu. Iya. Kekreatifan yang ngasih siapa? Tuhan. Jadi ini konsepnya yang harus kita ubah semua. Jadi saat kita melakukan apapun itu, kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi saat main game gimana? Berarti gak boleh toksik. Doa dulu ya, gak boleh toksik pas di game. Tuhan mau win streak. Itu berarti fokusnya di wins dong. Gak boleh toksik. Karena kita harus sadar, main game tuh adalah itu tadi laser time yang penting juga sebenarnya. Cuman fokusnya jangan ngomong kasar, jangan toksik. Bawalah Tuhan ke Discord kita. Bener. Bawalah Tuhan ke grup chat kita juga. Betul. Apalagi grup chat yang gak ada guru tuh ya. Yang suka ada stiker-stiker aneh tuh ya. Aduh, stiker-stiker. Iya, itu ya pokoknya ya. Pokoknya itu penting ya. Jadi ingat saat kita punya time management, ingat hubungan sama Tuhan tuh bukan beban. Iya. Hubungan sama Tuhan tuh udah keniscayaan, emang harus ada. Jadi penting juga saat teduh setiap hari itu harus baca Alkitab, harus. Jadi itu ya paling penting. Jadi saat kita ngomongin skala prioritas kita paling penting apa? Mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Jadi gak boleh dilepas. Nah sekarang pertanyaannya ke anak muda sekarang. Enggak sih sebenarnya ke semua generasi ya. Orang tua juga ya. Tapi ya kalau ada orang tua mungkin yang nonton ya. Pertanyaannya sekarang, sudahkah kita mengenal Tuhan yang kita sembah? Karena banyak orang kenal Tuhan, itu Tuhan yang sesuai ekspektasi dia. Bukan Tuhan yang ada di Alkitab. Nah anak muda, anak tua, orang tua ya, dan semua generasi harus mengenal Tuhan. Dan itu yang paling penting. Ya, jadi ingat jangan dualisme. Kalau main game harus apa? Jangan toksik. Gak ada yang toksik kan ya di sini mah. Oh, amin. Luar biasa itu mah. Haleluya. Oke, jadi kalau hasil perbincangan kita gitu ya, hal-hal yang memang harus kita
jadiin patokan dalam time management ini tuh yang pertama kita harus set priority, ya kan kok ya, kalau dari hasil perbincangan gitu ya. Kita tuh harus bisa cari tahu dulu mana patokan-patokan atau hal-hal yang harus kita prioritasin di atas yang lain gitu. Nah, setelah hal itu kita baru tuh bisa melakukan hal-hal yang lain, kita cicil satu demi satu, dan akhirnya kita masukin juga tuh pasir hal-hal yang bisa mengisi seluruh bagian-bagian yang kosong gitu ya kok ya. Tuh. Tapi ingat semuanya ada dalam satu payung itu tadi, pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Itu sih yang paling penting sih. Iya. Kalau pebisnis baca buku bisnis biar menjadi pebisnis yang hebat, kita juga baca Alkitab tuh biar semakin Mengenal Tuhan. setiap hari makin dekat dengan Tuhan, Betul. makin serupa juga gitu. Betul, kan. makin serupa dengan Tuhan. Iya. Dan saat kita baca buku bisnis, saat kita udah ada pengenalan akan Tuhan, maka kita melihat bisnis itu sebagai cara kita memuliakan Tuhan. Iya. Itu sih sebenarnya poin pentingnya gitu. Iya. Game juga sama, istirahat juga sama. Istirahatlah Ya. teman-teman. Ya betul. Jangan sampai ya masih SMP itu udah pada matanya masih hitam ya, udah hitam tuh. Itu SMP ya. Itu gaswat sih kok. Betul. Gaswat. Jangan jangan ditukar ya. Di kelas tuh buat belajar bukan buat tidur ya. Benar. Malam tidur. Malam jangan tidur, main. jangan ya. main. Oke. Karena udah selesai semua pertanyaannya, Niko sungguh luar biasa ya teman-teman. Jadi kita tuh ingat ya, set your priority. Jadi jangan pernah melakukan sesuatu itu secara impulsif malah ya. Lebih baik gitu ya, lebih baik tetap diatur lah. Jangan apa-apa kayak spontan, uhui gitu ya. Jangan terlalu spontan gitu ya teman-teman. Oke, mungkin thank you so much kok udah menemani di episode 4 ini. Oke, buat teman-teman di rumah juga yang lagi nonton, jangan lupa ya masih ada episode-episode baru lagi ke depannya, dan buat yang belum nonton episode-episode sebelumnya boleh juga dicek gitu ya di channel YouTube kita gitu ya. Nah, jangan lupa juga tinggalin like, komen juga, dan jangan juga lupa buat share dan subscribe yang pastinya. Kita nggak cuma ada di YouTube, kita juga ada di Instagram dan juga TikTok. Oke, paling kayak gitu aja ya, Kok Jul ya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Bye-bye.